Kali ini Bang Woi kedatangan Honda B dengan keluhan boros bensin. Setelah Bang Woi cek di sini filter udara, nah sudah tertutup debu ya teman-teman. Dan kemudian untuk box filternya juga sama. Lalu kita cek bagian penyetelan angin pada throttle body. Nah di sini untuk setelan anginnya sangat kotor teman-teman, udah rapat debu ya. Berarti di sini untuk throttle body itu sudah sangat kotor ya teman-teman. Yuk kita saksikan untuk step by step pembongkarannya. Nah, kemudian untuk melepas selang injektor di sini harus hati-hati. Nah, untuk klip putih itu ditekan, jangan dicungkil ya teman-teman. Setelah ditekan kita tarik. Nah, untuk penarikan hati-hati, takutnya nanti patah pada bagian injektornya teman-teman. Kemudian lepas bagian soket, nah yang menuju ke sensor ya teman-teman. Nah, setelah terlepas semua, kita lepas bagian baut sensor menggunakan kunci L bintang. Nah, di sini hati-hati untuk pembongkarannya, teman-teman, karena sering sekali terjadi slack pada bautnya, teman-teman. Nah, kemudian kendorkan baut 8 yang ada di throttle body ya, teman-teman. Nah, untuk baut 8 di sini ada dua, yang di atas dan yang di bawah ya, teman-teman. Nah, setelah itu buka bagian baut gas. Nah, lihat untuk bagian manifold kotorannya itu sudah terlalu merekat dan juga bagian lubangnya ya, teman-teman. Nah, untuk servis injeksi throttle body itu kurang lebih 1 tahun ya, teman-teman. Ya, jika dirasa tenaga kurang, bensin boros, langsung aja bawa ke bengkel terdekat ya, teman-teman. Nah, di sini ada sensor IACV, ini berfungsi sebagai cuk otomatis ya, teman-teman. Nah, di sini ada per, nah, per kecil kelihatan, teman-teman. Nah, per kecil ini itu harus ditarik. Nah, tarik. Nah, biasanya kalau per sudah lemah itu akibatnya langsam motor itu tidak stabil ya, teman-teman. Nah, ini yang menyebabkan bensin boros nih, teman-teman. Nah, kemudian sensor TPS pelan-pelan pada saat bukanya ya, teman-teman. Nah, di sini sensor TPS ada besinya di dalam. Nah, ini kita buka saja. Tinggal dicongkel yang besi putihnya. Tapi untuk pencongkelan ini harus hati-hati, teman-teman. Takutnya bisa error ya. Nah, biasanya terjadi longgar pada bagian seng ini nih. Yang plat besi ini itu longgar. Nah, untuk merapatkannya kembali seperti ini caranya, teman-teman. Nah, masukkan, kita tekan. Nah, tekan. Nah, di sini sudah rapat ya. Kemudian kita masukkan kembali sesuai yang pertama, seperti yang pertama kita bongkar ya, teman-teman.
Nah, lihat teman-teman, di sini sudah sangat kotor teman-teman. Nah, debunya udah merekat ya sama throttle bodinya. Lihat teman-teman. Ini yang terjadi pada mesin biasanya susah langsam dan juga boros bensin teman-teman. Nah, untuk pemula ini bisa bongkar sendiri di rumah ya teman-teman. Untuk penyetelan sensor itu juga cukup mudah tanpa menggunakan modul juga bisa. Nah, bersihkan. Nah, di sini cuma pembersihan aja untuk teman-teman bisa lanjutkan sendiri ya untuk pembersihan throttle body. Yang penting untuk pembersihan throttle body pada area. Nah, yang terpenting untuk pembersihan throttle body untuk sensor-sensor jangan sampai terkena cleaner ya teman-teman. Untuk bensin juga nggak apa-apa asalkan jangan karburator cleaner atau sejenis penghilang. Ini biasanya terjadi error pada bagian sensornya teman-teman. Nah, ini di sini pakai cleaner. Nah, usahakan lubang-lubang yang rapat itu terkena ya teman-teman. Untuk kotoran biasanya lubang-lubang sempit itu yang susah untuk menghilangkannya. Jadi ya pintar-pintarnya kita aja untuk pembersihannya. Monggo monggo. Iya. Dari videonya ngomong. Oh, Boleh lihat gue. iya. Langsung bisa ngomong kamera siap. Berarti kan di uploadnya apa? YouTube. 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 Saja. Buat kayak bisa. Strong dulu. Ayo kode. Kontak balik. Kenalin lagi ya. Nah, kemudian kita keringkan. Nah, setelah kering kita usahakan. Nah, untuk selanjutnya kita tahap perakitan. Nah, di sini sensor IACV. Nah, untuk pemasangan sensor IACV menghadap ke depan untuk soketnya ya, teman-teman. Nah, kemudian sensor TPS. Nah, untuk pemasangan sensor TPS ditekan ya, teman-teman, jangan digoyang-goyang. Takutnya nanti di dalam longgar lagi untuk bagian tatnya. Nah, untuk penyetelan sensor TPS itu mur jangan dikencangkan dulu untuk bautnya. Kemudian kita tarik ke bawah untuk sensor TPS sampai mentok ya, teman-teman. Nah, biasanya saya dikasih sedikit tribon supaya tidak rembes. Biasanya di sini rembes, jadi untuk langsamnya tidak stabil. Sedikit aja ya, teman-teman, jangan banyak-banyak. Nah, tahap perakitan.
Nah, di sini lubang in-house pada mesin sangat kotor, teman-teman. Nah, lihat. Kita bersihkan menggunakan karburator cleaner. Nah, sambil sela-sela ya, teman-teman. Pada saat cleaner sudah masuk, kita sela, cleaner sudah masuk, kita sela. Biasanya jika tidak disela itu tidak keluar ya, teman-teman. Nah, lihat udah sedikit bersih ya, teman-teman. Telung tahun dulu servis. Biasanya untuk bengkel-bengkel besar ini kan bengkel di kampung, jadi cukup menggunakan cleaner saja, teman-teman. Jika lampu juga bisa, ya ada alat-alat canggih lainnya lah. Kalau ini kan bengkel-bengkel masih di pinggir jalan, jadi ya pedesaan gimana ya, kekurangan alat canggih, tapi ini aja udah lebih dari cukup, teman-teman. Nah, untuk tahap pemasangannya ikuti step by stepnya ya, teman-teman. Halo, masalah filter kudune saat 3 bulan dicek yuk. Iya, dicek wae. Servis kayak intinya anggar filter udara bisa dicek dia sih. Apalane ya, setelan angin. Yang utang. Durungan. Saya suka ya di teh temen. Apa? Dari kasar. Hah? Oh, apa nih sapu?